warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Maslahat, NPM 1012-1105 dari kelas Manajemen C5. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 dan 2, yaitu mengenai komunikasi bisnis. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, yang berarti sama. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampai pesan dan penerima pesan. Oleh karena itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk memahami satu dengan yang lainnya. Sedangkan komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi yang terjadi dalam sebuah lingkup. Oh iya, sebelum kita berkomunikasi, kita juga harus mempelajari audiens ya, atau teknik berkomunikasi agar kita dengan yang berkomunikasi itu tidak ada miskom. Komunikasi juga terbagi menjadi dua, ada komunikasi internal dan eksternal. Bagaimana sih ruang lingkup komunikasi internal? Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi internal. Komunikasi internal secara sederhana adalah komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh para pihak internal atau anggota dalam organisasi, baik yang dilakukan secara formal maupun informal. Komunikasi internal dalam suatu organisasi memang sedikit berbeda dengan komunikasi sehari-hari yang kita lakukan. Nah, di mana lebih banyak aspek komunikasi formal dan yang tertulis yang diterapkan, seperti rapat atau misalkan yang tertulis seperti email, surat pemberitahuan, atau papan pengumuman. Komunikasi internal terdiri dari dua jenis, yaitu ada komunikasi personal dan komunikasi kelompok. Komunikasi personal ini terjadi dalam level personal atau misalkan dari dua orang dalam organisasi yang melakukan proses komunikasi baik tatap muka maupun melalui media. Nah, biasanya kalau menggunakan media itu bisa menggunakan alat komunikasi seperti telepon, email, memo, surat, dan sebagainya. Sedangkan komunikasi kelompok yaitu terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, biasanya itu seperti organisasi, jadi kita tuh lebih mengenal dengan bagian atau divisi, kayak contoh divisi humas gitu. Selanjutnya itu ada strategi komunikasi internal. Dalam mengembangkan strategi komunikasi internal, terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama, meyakinkan manajemen puncak tentang pentingnya komunikasi. Yang kedua, membangun aliansi di seluruh organisasi untuk mendukung inisiatif. Yang ketiga, mentargetkan bentuk komunikasi dengan audiens menggunakan metode yang berbeda untuk karyawan dan maupun manajer senior. Yang keempat, pastikan pesan kontak waktu di antara audiens. Yang kelima, memastikan kejelasan pesan supaya lebih efektif. Yang keenam, melatih keterampilan komunikasi dan memahami pentingnya komunikasi. Yang ketujuh, yaitu mempertimbangkan apakah komunikasi dibangun ke dalam tahap perencanaan semua kegiatan atau tidak. Nah, setelah kita mengetahui strateginya, di sini juga saya akan menjelaskan tentang tujuan komunikasi internal. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, komunikasi internal merupakan alat dan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi sekaligus menjelaskan mengenai peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang kedua, komunikasi internal merupakan sarana komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, baik menyampaikan maupun menerima, dan untuk terbentuknya hubungan timbal balik antara pihak internal dalam organisasi. Yang ketiga yaitu komunikasi internal digunakan sebagai cara untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam organisasi serta mempercepat penyelesaian konflik yang muncul. Nah, yang terakhir yaitu komunikasi internal juga merupakan sarana dan media dalam penyampaian aspirasi maupun keinginan para pihak internal terhadap organisasi secara keseluruhan, maupun penyampaian dari pihak yang memiliki tingkat lebih rendah ataupun tingkat yang lebih atas. Yang kedua yaitu komunikasi eksternal.
Bagaimana sih ruang lingkup komunikasi eksternal? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah proses komunikasi antara sebuah organisasi dengan pihak-pihak organisasi luar, yaitu publik eksternal. Secara persuasif, komunikasi dapat dilakukan atas dasar untuk membangkitkan perhatian komunikan atau publik sehingga timbul rasa tertarik. Nah, komunikasi eksternal juga adalah publik yang berada di luar organisasi seperti pers, pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan sebagainya. Publik eksternal juga bisa kita katakan sebagai publik masyarakat. External Public Relation merupakan bagian yang menangani permasalahan komunikasi dengan publik di luar organisasi. Contoh komunikasi eksternal itu seperti membuat opini, kampanye, marketing, periklanan, bisnis to bisnis, dan sebagainya. Nah, selain itu juga di sini ada tujuan komunikasi eksternal. Yang pertama yaitu ada menjalin hubungan baik dengan publik eksternal. Yang kedua, sebagai penampung lidah atau perantara dengan pihak luar organisasi. Dan yang terakhir yaitu menyeleksi komunikasi eksternal. Media komunikasi eksternal. Nah, komunikasi eksternal itu jadi suatu organisasi yang diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh organisasi bagi lingkungan sekitar. Contoh media komunikasi eksternal itu seperti brosur, bakti sosial, konferensi pers, pameran, poster, dan sebagainya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.